Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, tak ada kata yang pantas dan patut kita ucapkan kecuali kata rasa puji dan syukur. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus dan terus menerus memberikan kita berbagai macam nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung. Di antaranya ialah nikmat ditetapkannya iman dan Islam di dalam dada kita semua, di dalam kolbu kita semua, dan nikmat sehat badan, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan. Dan itu mudah-mudahan bukti dan tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan beribadah dan melaksanakan segala apa yang Ia perintahkan dan menjauhi segala apa yang Ia larangnya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan salawat itu sampai kepada kita semua selaku umatnya yang terus dan terus menerus mengikuti jejak dan langkah beliau. Anak-anakku sekalian, Bapak udah 3 kali mengirim atau memberikan sedikit apa yang Bapak ketahui, dan kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan apa yang Bapak ketahui. Kali ini rujukannya dalam kitab Nasaihul Ibad atau nasihat untuk para seorang hamba dari karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang asli Indonesia. Bahwasanya dalam kitab tersebut ada perkataan seorang khalifah, yaitu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, semoga Allah memberkahinya. Bahwasanya Umar ibnu Khattab berkata, al-bukhuru arba'atu. Bahwasanya Umar ibnu Khattab itu mengatakan lautan itu ada 4. Ya. Umar ibnu Khattab berkata lautan itu ada 4. Yang pertama, al-hawa bahrud dunubi. Yang pertama yaitu hawa nafsu sebagai lautan dosa. Kenapa Umar ibnu Khattab berkata demikian? Karena di dalam hawa nafsu itu terdapat keinginan-keinginan yang memang kadang kita selalu menyalahkan apa yang menjadi ketentuan dan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang hawa nafsu kita ingin A, tetapi Allah memberikannya B, sehingga apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan menjadi kecewaan tersendiri, menjadi bumerang dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu wan nafsu bahrus syahawah. Nafsu adalah sebagai lautan syahwat atau keinginan.
Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mal, ya, maut atau kematian sebagai lautan umur. Mengapa demikian? Karena ketika orang yang sudah meninggal itu tidak bisa menikmati kehidupan. Oleh karenanya dalam sebuah hadis mengatakan al mautu babun wa kulluhan nasu dakhilun, ya. Maut atau kematian itu adalah pintu dan kita semua akan memasukinya, ya. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al mautu mau'idatun hasanah. Dengan kita mengingat mati, kita mendapatkan mau'idah hasanah, atau dengan kata lain pelajaran yang terbaik adalah kematian. Jadi ketika kita mengingat kematian, ya, kita akan sadar bahwasanya kita hidup di dunia hanya sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan meninggal. Tergantung kita. Kita setelah meninggal mau membawa apa? Membawa amal soleh kah atau membawa amal salah kah? Kita sudah tahu mana yang hak buat kita dan mana yang batil buat kita. Tinggal kita mengambilnya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu wal qabru an-nadamah. Ya, kubur adalah sebagai lautan penyesalan. Jelas, ya. Ketika seorang sudah di dalam kubur, ya, berbagai penyesalan itu bakal muncul dan terjadi. Ketika apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat di alam dunia ini tidak sesuai dengan kaidah syara, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, maka di dalam kuburnya akan timbul berbagai macam penyesalan. Kenapa? Karena orang yang sudah di alam kubur itu tidak akan pernah kembali. Kalau anak-anakku sekalian tidak percaya dengan keadaan alam kubur seperti apa, silakan, ya, silakan coba duluan, ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan ini banyak manfaatnya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.